Pemirsa, pandemi corona berimbas pada nasib penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020. Masyarakat resah setelah beredar kabar pemerintah Kerajaan Arab Saudi meminta penyelenggaraan haji ditunda. Hingga kini pandemi corona belum bisa diatasi banyak negara termasuk Arab Saudi, tempat jutaan umat Islam menunaikan ibadah haji. Beredar kabar bahwa ibadah haji ditunda menyusul berita yang secara kurang tepat disadur oleh sejumlah media dari wawancara Menteri Haji dan Umroh Saudi Muhammad Saleh bin Taher pada 31 Maret lalu. Namun sebenarnya pemerintah Kerajaan Arab Saudi meminta umat Islam sedunia untuk bersabar dan menunggu. Untuk mengetahui kepastian ibadah haji tahun ini, kami akan tampilkan cuplikan dialog Aini Sore bersama staf ahli Menteri Agama bidang Manajemen Informasi dan Komunikasi, Profesor Oman Faturrahman. Bagaimana duduk perkara yang benar mengenai simpang siurnya berita penundaan ibadah haji dari Kerajaan Arab Saudi, Prof? Ya, terima kasih. Pertama, tentu yang ingin kami sampaikan adalah bahwa pernyataan dari Yang Mulia Muhammad Saleh bin Tahir Banten, Menteri Urusan Haji dan Umroh itu bukan meminta penundaan rencana ibadah haji, tetapi meminta penundaan pelaksanaan kontrak layanan di Arab Saudi yang terkait dengan haji. Begitu. Jadi pada tanggal 31 Maret 2020 kemarin, Yang Mulia Muhammad Saleh Banten itu diwawancara di Ikhbariyah TV ya, di dekat Ka'bah, karena kita lihat latar belakangnya itu Ka'bah Al-Mukarramah. Di situ beliau menjelaskan dalam bahasa Arabnya itu, lidzalik nahnu tolabna minal ikhwanil muslimin fi jami'i dual wal alam, kira-kira gitu, untuk at-tarayyus fi amali ayyi uqud. Jadi meminta untuk menunda semua kontrak terkait dengan haji, layanan haji. Nah, kita tahu bahwa kontrak layanan haji itu kan ada kontrak terkait akomodasi, ada catering, kemudian transportasi. Jadi begitu penundaan pembayaran awal kontraknya, bukan penundaan, kepastian penundaan pembatalan ibadah haji. Jadi kalau dalam konteks haji kan bukan ada penundaan ya, kalaupun ada itu ya impol, pembatalan, kan haji tidak bisa ditunda. Betul, betul. Lantas bagaimana kemudian persiapan yang dilakukan terhadap calon jamaah haji di dalam negeri, baik itu secara administrasi ataupun yang lainnya, mengingat bahwa ini belum ada kepastian? Ya, pertama tentu Kementerian Agama itu juga tidak menutup kemungkinan adanya kemungkinan pembatalan kan. Ya. Oleh karenanya kita meminta juga masyarakat menyiapkan mental juga untuk kemungkinan yang terburuk begitu ya, yang walaupun tidak kita harapkan. Yang dilakukan oleh Kementerian Agama, sekali lagi kita memang menyiapkan skema mitigasi untuk dua kemungkinan itu, batal atau terus jalan begitu. Kalau istilah Pak Menteri itu go or not go gitu ya. Di dalam negeri memang kita tetap mengikuti protokol kesehatan juga yang terkait dengan layanan yang mengakibatkan kerumunan kan sudah dihentikan, ditunda. Misalnya untuk pelatihan petugas haji, kemudian untuk bimbingan manasik haji yang mengakibatkan kerumunan. Bahkan sekarang untuk pelunasan pun, pelunasan BPIH itu semuanya itu melalui non-teller, itu bagian dari upaya kami. Tapi tetap persiapannya itu dilakukan dulu karena belum ada kepastian. Andai kata ada kabar baik, Prof. Oman, bahwa ini kemudian dilanjutkan, bagaimana kesiapan kita, petugas medis kita, kemudian juga calon jamaah haji kita untuk bisa memastikan juga bahwa mereka juga aman dan selamat? Ya, jadi dalam setiap penyelenggaraan ibadah haji, khususnya kami kan selalu koordinasi dan sinergi dengan Kementerian Kesehatan. Untuk pendataan, selain di Kementerian Agama ada Siskohat, juga di Kementerian Kesehatan juga ada Siskohat Kesehatan ya. Sehingga kalau seandainya ibadah haji tetap diselenggarakan, maka mulai dari sebelum masuk ke asrama haji,
kita sudah akan menerapkan protokol kesehatan yang ekstra tentu saja begitu. Begitu juga dalam pelaksanaan di tahap-tahap yang lainnya. Nah, kita sekarang sudah menyiapkan skema besarnya itu yang nanti akan kita bicarakan, insya Allah mudah-mudahan pekan depan ya dengan Komisi 8, supaya mendapat persetujuan dan kita satu suara. Kalau seandainya haji itu dilaksanakan seperti apa, dan kalau seandainya dibatalkan juga seperti apa. Karena masing-masing punya konsekuensinya. Sekarang itu yang penting bagi Kementerian Agama adalah kita harus siap dengan semua kemungkinan itu.